Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Nah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah lihat bagaimana katakum yang ada di kota Roma. Itu menjadi dampaknya besar sekali karena di sana ada lukisan Kristus yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah anak-anak sekalian, di tahun sekitar 300-an ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Diokletian. Kaisar Diokletian adalah kaisar yang memimpin seluruh kekaisaran Romawi dari timur sampai barat. Kaisar ini adalah kaisar yang sangat kejam, kaisar yang sangat bengis di dalam menindas, di dalam menghancurkan kekristenan. Dia sempat membuat ada 4 peraturan hukum yang sangat besar. Orang Kristen tidak boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak boleh berkumpul. Orang Kristen tidak boleh mendapatkan hak yang sama di depan hukum dan seterusnya. Maka Kaisar Diokletian ketika memerintah di tahun 300-an, begitu banyak orang Kristen semakin dianiaya. Ini adalah masa di mana kekristenan begitu besar dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Salah satunya ada seorang martir bernama Erasmus of Formia. Erasmus of Formia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja. Tetapi karena orang-orang saat itu mengetahui Erasmus melayani di gereja, mereka benci, mereka sebal. Mereka laporkan Erasmus kepada kaisar dan akhirnya kaisar menangkap dia. Erasmus bertanya, "Saya salah apa? Kamu percaya pada Tuhan Yesus kan?" "Ya, saya percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kamu harus mati. Kami akan hukum mati engkau." "Salah apa? Engkau melanggar peraturan dari Kaisar Diokletian. Tidak boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus." Akhirnya dia ditangkap, dia dibawa ke penjara, dan kemudian dia disiksa. Bahkan di dalam catatan sejarah dikatakan dia sampai dibakar hidup-hidup. Kemudian dia disiksa, dia dilemparkan dalam penjara, dan dibiarkan kelaparan di sana. Wah, luar biasa penyiksaan yang diberikan kepada dia. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Maka anak-anak sekalian, selama kurang lebih 20 tahun, orang Kristen mengalami penganiayaan lebih besar dari sebelumnya. Lebih hebat daripada sebelumnya. Tetapi hal ini berubah sejak Kaisar Diokletian membagi 2 kekaisaran Romawi. Jadi ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Kok dibagi 2 ya? Kenapa? Karena waktu itu kekaisaran Romawi itu sudah begitu besar. Wilayahnya begitu besar. Dari Asia sampai ke daerah Afrika, sampai ke daerah Eropa, sampai ke ujung Eropa, bahkan mendekati daerah Inggris. Wilayahnya besar sekali. Maka banyak sekali orang-orang yang mulai berontak. Di daerah sekitar Asia mulai berontak. Di daerah sekitar Afrika mulai berontak. Di daerah sekitar Eropa mulai berontak. Satu persatu mereka mulai berontak. Dan kaisar cukup kewalahan, cukup kecapean untuk menangani semuanya. Kaisar tidak sanggup menangani daerah yang begitu besar ini. Maka Kaisar Diokletian berinisiatif. Kita harus pecahkan kekaisaran ini menjadi 2 bagian. Kenapa? Karena untuk menangani para pemberontak, kaisar yang memimpin harus jenderal. Tidak bisa orang biasa. Kalau orang biasa, mereka tidak tahu strategi perang, pasti kalah dengan pemberontak. Tetapi kalau orang itu adalah jenderal, dia pegang militer, dia pegang tentara, pasti dia punya strategi mengalahkan pemberontak. Tapi anak-anak sekalian, kalau kaisarnya hanya sebagai jenderal saja, dia nggak bisa urus negara. Dia nggak tahu pajak harus seperti apa. Dia nggak tahu administrasi negara yang lain. Dia nggak tahu bagaimana bangun jalan. Dia nggak tahu bagaimana bangun fasilitas umum. Dia nggak ngerti semua itu karena yang dia tahu hanya perang saja. Maka itu Kaisar Diokletian mengatakan harus ada 2 orang yang memimpin. 1, jenderal, menjadi kaisar juga. Yang kedua adalah seorang yang mengerti administrasi negara sehingga kekaisaran Romawi ini semakin stabil. Akhirnya Kaisar Diokletian mengangkat 4 orang untuk memimpin. Kenapa 4 orang? 2 orang menjadi pemimpin utama yang paling tinggi yang dia pakai julukan atau istilah daripada Agustus.
Istilah Agustus menunjuk kepada dua orang ini yang paling besar. Di Kekaisaran Timur itu dipegang oleh Diokletian dengan pusatnya di kota Konstantinopel. Dan di Kekaisaran Barat itu dipegang oleh seorang bernama Maximian yang menjadi Agustusnya. Maka dua orang ini menjadi Agustus. Tapi dua orang ini punya pembantunya. Punya orang yang lebih rendah. Yang bisa mengurus administrasi. Yang bisa mengurus hal-hal yang lainnya. Yaitu siapa? Yaitu yang disebut oleh Kaisar Diokletian sebagai Caesar atau Kaisar. Istilah Caesar atau istilah Kaisar itu. Siapa? Di Romawi Timur itu dipimpin oleh Galerius. Jadi Diokletian dengan Galerius memimpin Romawi Timur. Di Romawi Barat dipimpin oleh Konstantius. Jadi Maximian dan Konstantius memimpin di Barat. Maka ini disebut tetrarki. Ada 4 orang yang memimpin di dalam Kekaisaran Romawi. Nah, sistem ini berjalan dengan baik sampai akhirnya Kaisar Maximian pensiun. Dia turun jabatan. Kaisar Diokletian pensiun. Dia turun jabatan juga. Dan orang lain menggantikan posisi mereka. Orang Konstantius naik jabatan. Galerius naik jabatan. Menjadi Agustus. Dan dia panggil orang lain lagi untuk menjadi Caesar. Tapi anak-anak sekalian, ketika sudah mulai ganti jabatan, mereka sudah mulai muncul satu iri hati. Dengki. Mereka mulai muncul pertikaian. Saya mau jabatan itu. Engkau tidak boleh jabatan itu. Akhirnya apa? Terjadi peperangan, perebutan kekuasaan. Salah satu yang terlibat di dalam perang saudara ini. Perang berebut kekuasaan. Di mana-mana seluruh Kaisar Romawi. Perang, rebut kekuasaan yang paling tinggi. Salah satu yang terlibat adalah seorang bernama Konstantin yang pertama. Atau orang biasa mengatakan Konstantin the Great. Konstantin yang pertama ini adalah menantu, ya, anaknya daripada Maximian. Maximian punya anak perempuan, menikah dengan Konstantin yang pertama. Itu disebutnya menantu. Maka dia menjadi menantu dan dia mendapatkan dukungan dari Maximian untuk menjadi Agustus. Maka pada tahun 312 dia mau menjadi Agustus. Tapi waktu itu dia lihat yang menjadi Agustus siapa? Bukan dia. Yang menjadi Agustus siapa? Seorang bernama Maxentius. Dia menjadi pemimpin di daerah barat. Maxentius ini sebenarnya masih anak dari Maximian. Jadi kita lihat ya, ini perang saudara. Anak ketemu dengan anak lagi. Anak ketemu menantu. Saudara ketemu dengan saudara. Konstantin begitu sebal dengan Maxentius. Akhirnya dia berperang melawan Maxentius. Dan akhirnya dia bisa merebut kekuasaan di barat. Akhirnya yang jadi Agustus di barat, pemimpin paling tinggi adalah Konstantin. Dan Konstantin tidak angkat orang lain lagi. Dia menjadi pemimpin tunggal di barat. Setelah dia menjadi pemimpin tunggal, bagaimana? Konstantin punya ambisi juga untuk mengambil Kekaisaran Timur. Tetapi Kekaisaran di Timur, siapa yang jadi pemimpinnya? Seorang bernama Licinius. Seorang bernama Licinius menjadi kekaisar, menjadi Agustus di Kekaisaran Timur. Maka akhirnya di tahun 324 Masehi, Konstantin menyerang Licinius dan akhirnya merebut kekaisaran di timur. Sehingga seluruh kekaisaran di Roma itu kembali memiliki satu pemimpin. Tidak lagi 4 pemimpin, tapi satu pemimpin. Yaitu siapa? Namanya adalah Konstantin the Great. Konstantin I yang menyatukan semuanya. Tapi menariknya anak-anak sekalian, Konstantin I adalah kaisar pertama, pemimpin Roma pertama yang menjadi orang Kristen. Dia percaya, dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga dia menjadi orang Kristen. Dia membuat satu pengakuan. Ini cerita tidak tahu ya benar atau tidak, tapi di dalam sejarah ini dicatat. Suatu ketika Konstantin sedang berperang mau menyerang Maxentius. Dia sedang mengumpulkan pasukannya. Waktu dia mau berperang, tiba-tiba dia mendapatkan mimpi dari langit. Mimpinya itu apa? Dia melihat ada simbol salib di langit. Kemudian dengan suara yang kencang mengatakan, "Dengan tanda ini Konstantin, mari silakan kau taklukkan musuh. Engkau akan memenangkan pertempuran." Wah, Konstantin kaget. Tanda apa itu?
salib ada di langit. Wah, akhirnya dia sangat terharu. Tuhan, apa ini ya? Siapa ini ya? Kok dia bisa mengatakan bahwa saya akan menang? Memang saya ini apakah akan betul-betul memenangkan pertempuran atau bagaimana? Dia mulai penasaran, dia mulai bingung, dia mulai pikir. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekalian, kita tidak tahu apakah pertobatan daripada Konstantin itu benar atau tidak. Tetapi para ahli beberapa meragukan, ada yang bilang benar, tidak tahu. Tapi kalau kita lihat, dampak dari Konstantin ini sangat besar. Ketika dia menjadi orang Kristen, ketika dia berkuasa, apa yang dia lakukan? Pertama kali yang dia lakukan adalah dia menghapuskan seluruh peraturan dari Kaisar Diokletian yang menghambat kekristenan. Dihapus semuanya. Orang Kristen sama di hadapan hukum. Orang Kristen boleh beribadah. Orang Kristen boleh memiliki agamanya, mengekspresikan agamanya di depan publik, tidak masalah. Dan akhirnya dia membuat satu dokumen yang sangat penting di dalam sejarah gereja sampai sekarang, yang dinamakan Edict of Milan di tahun 313. Edict of Milan ini adalah dokumen yang bisa dikatakan mungkin permintaan maaf pemerintah Romawi yang telah menganiaya kekristenan selama ratusan tahun, sehingga mereka berjanji, kami akan kembalikan seluruh barang rampasan yang telah diambil dari orang Kristen. Kami akan kembalikan. Engkau diambil apa? Engkau diambil hartamu, uangmu, barang-barang yang lain, semuanya kami akan kembalikan. Dan bukan hanya itu, orang Kristen pun dijamin oleh pemerintah memiliki kebebasan beragama. Mereka setara, sederajat di depan hukum. Dan sejak saat itu, penganiayaan kekristenan berakhir. Tadinya dokumen ini ditandatangani dua orang. Satu Konstantin dari perwakilan di barat, dan satu lagi Licinius dari perwakilan di timur. Tetapi karena sekarang Kaisar Konstantin yang sudah berkuasa, akhirnya semua diambil alih oleh Kaisar Konstantin. Sehingga Kaisar Konstantin melakukan apa yang melebihi dokumen itu. Melakukan apa yang melebihi dari peraturan. Peraturan itu tidak pernah bicara selain memberikan barang yang sudah dirampas. Tetapi Kaisar Konstantin akhirnya memberikan donasi kepada kekristenan. Apa yang dia berikan? Dia memberikan istana yang besar bagi pemimpin Kristen di Roma. Istana yang besar bagi pemimpin gereja. Itu istana dinamakan Istana Lateran. Diberikan oleh Kaisar Konstantin untuk menjadi rumah dari Paus Roma. Dan di masa ini juga Kaisar Konstantin membangunkan Basilika Konstantiniana. Basilika Konstantiniana ini adalah gereja yang besar sekali di mana orang Kristen bisa beribadah. Salah satu gereja besar pertama yang dibangun saat itu. Kemudian ada gereja juga namanya gereja Saint Sebastian, dibangun untuk orang Kristen. Maka Konstantin memberikan banyak sekali peraturan yang meringankan, mempermudah gereja untuk berkembang. Dia memberikan peraturan untuk gereja dan pemimpinnya tidak dibebani oleh pajak. Dia memberikan peraturannya begitu besar bagi kekristenan sehingga kekristenan melesat, berkembang dengan besar. Dan tentu saja ini tanda Tuhan memberkati gerejanya. Anak-anak sekalian, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai apapun untuk memelihara gerejanya. Bahkan seorang kaisar sekalipun yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tidak pernah diangan-angankan sebelumnya. Malahan kaisar itu dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan gereja dari penganiayaan. Karena itu anak-anak sekalian, kita tidak perlu takut untuk bekerja bagi Tuhan. Gak perlu takut anak-anak sekalian. Justru karena Tuhan sudah berjanji akan pelihara kita. Justru karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan jamin hidup kita. Maka kita harus berjuang semakin keras lagi. Mungkin perjuanganmu susah. Mungkin kau bergumul dengan begitu rumit. Tapi tidak apa-apa. Selama engkau memperjuangkan apa yang Tuhan inginkan, kejar. Tetap berjuang. Tetap cari apa yang Tuhan inginkan. Dan kiranya kita bisa terus menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, apakah usaha Konstantin ini mempercepat pertumbuhan kekristenan? Justru di tahapan selanjutnya, para bidat pun muncul. Bidat itu apa ya? Orang yang menyesatkan gereja. Hah? Bagaimana bidat bisa muncul? Nanti ada ajaran yang mengganggu kestabilan gereja. Sehingga orang mulai riuh, orang mulai bertengkar dan sebagainya. Dan kira-kira apa yang akan Kaisar Konstantin lakukan ya?
ini berkaitan dengan episode selanjutnya. Maka anak-anak sekalian, sampai bertemu di dalam episode selanjutnya. Kita akan bicara tentang Konsili Nicea. Tuhan memberkati, sampai jumpa, bye-bye.